Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji kinerja mahasiswa pendidikan profesi guru dalam Jabatan Transformasi dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Hoida. Saya guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Min 2 Belitung, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Bersatu 2025 di LPPK UIN Sayegerteh dengan NIM 24811200675. Pada hari Sabtu, tanggal 10 Mei, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model problem based learning pada materi Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif kelas 4 Min 2 Belitung. Mohon bimbingan serta arahan yang membangun video ini dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kita selalu mengadakan kebiasaan membaca surat pendek. Hari ini kita belajar surat apa? Membaca surat Ad-Duha. Ya, mari kita mulai dulu membaca surat Ad-Duha. Kalian dahulu ya. Ibu acek dulu. Ahmad Fauzi. Alif. Andi Sabila. Fahri. Faris. Franky. Termasuk sakit. Oh, kabar sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh. Hafiz. Ana, Iqbal, Octavia, Sugeng, Diandra, Zulita. Ya, berarti kita tidak masuk ada satu. Jadi sebelum memulai pelajaran kita adalah pelajaran SKI. Kita yel-yel dahulu. Silakan berdiri. Ya. Kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat belajarnya. Ayo, tepuk semangat. Oke, baiklah.
Duduk dulu. Nah, sudah siap belajarnya? Ya. Kalau sudah siapkan dulu bukunya. Alat-alatnya jangan sampai ketinggalan. Sudah siap? Nah, kita akan belajar mengenai ini ya, sejarah kebudayaan Islam bab 4, hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Taif ya. Sebelum belajar ini, Ibu bertanya dulu, apakah sudah mendengar kisah ini, hijrah Nabi Muhammad ke kota Taif? Sudah. Bagaimana kisah Nabi Muhammad ke kota Taif? Bagaimana kok bisa sampai hijrah ke kota Taif? Ceritanya ya. Apa sambutan orang-orang Taif ketika Nabi Muhammad sampai ke kota Taifnya? Apakah kalian ingin tahu? Lebih lagi mendalam. Dan kita yaitu menjelaskan latar belakang hijrah ke kota Taif, menceritakan peristiwa hijrah ke kota Taif, meneladani sikap sabar dan gigih Nabi Muhammad SAW ya. Sebelumnya kita simak dulu video kita, simak dengan baik dulu. Silahkan melihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Ibu Tia dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Solihan Nuriman 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berdoa ke Taif. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pelajaran 4, judul hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Taif. Nah, apa ya yang menjadi penyebab hijrahnya Rasulullah ke Taif? Nah, pada video hari ini Ibu akan menjelaskan tentang penyebab Rasulullah hijrah ke Taif. Taif adalah sebuah kota di wilayah Jazirah Arab yang memiliki nilai sejarah yang penting dalam dakwah Islam. Tahukah kalian di mana letak Taif itu? Kota Taif terletak kurang lebih 80 meter dari kota Mekah. Jika sebagian besar wilayah Jazirah Arab merupakan gurun pasir yang tandus, maka Taif merupakan wilayah di dataran tinggi yang beriklim dingin dan sejuk. Tanahnya yang subur menjadikan Taif sebagai salah satu wilayah pertanian di Jazirah Arab. Di kota yang berhawa sejuk dan bertanah subur inilah Rasulullah mendapatkan tantangan yang besar dalam berdakwah. Taif telah menjadi tujuan hijrah dari Rasulullah. Nah, di Taif ini Rasulullah berhijrah pada bulan Syawal di tahun ke-10 setelah kenabian. Hijrah disebut Amul Huzni, yang artinya tahun duka atau tahun kesedihan. Baiklah teman-teman, sampai di Itu mengenai cerita dari hijrah Nabi Muhammad ke kota Taif katanya ya. Apa tadi sebabnya? Sudah melihat tadi videonya? Apa sebabnya tadi? Kenapa Nabi bisa hijrah ke kota Taif? Pertama, karena ada tekanan dari kaum kafir Quraisy. Itu ya. Yang kedua, meninggalnya paman beliau. Beliau siapa namanya? Abu Thalib. Ya. Nah, meninggalnya pamannya Abu Thalib ini membuat kaum kafir Quraisy semakin menjadi dianya ya. Semakin brutal, semakin membuat gerak Nabi Muhammad itu berdakwah semakin susah, sulit, ya. Begitu juga ditambah lagi dengan meninggalnya istri beliau Siti Khadijah.
tambah sedihlah beliau ya. Beliau tambah sedih lagi. Ditambah juga tambah tekanan yang menjadi dari kaum kafir Quraisy, sehingga beliau hijrah ke Taif ya, dengan harapan hijrahnya itu bisa diterima katanya ya di sana. Ini ada lagi lanjutannya. Ketika sampai di sana, ternyata kita lihat dulu ini apa? Mengamati dulu. Dia itu di kertasnya masing-masing itu ya. Nah itu, ayo mengamati. Tadi sudah dijelaskan kan? Ada dua gambar ini. Satu, gambar pertama, ini gambar kedua ini, ya. Yang gambar pertama itu gambar apa itu? Coba, siapa yang tahu? Yang gambar pertama itu gambar apa? Hah? Gurun pasir. Letaknya ada di mana? Letaknya di Mekah. Posisi Nabi berada di kota Mekah. Sedangkan dia mau hijrah ke Taif. Katanya itu gambar kota Taif gitu ya, Mekah. Mekah. Ini posisi Mekah. Ini posisi Taif katanya ya. Posisi Mekah sama Taif itu letaknya 80 kilometer katanya ya. 80 kilometer. Kenapa? Kondisi kota Taif dengan Mekah itu sangat berbeda sekali. Coba kalau kita lihat dari kondisi kota Mekah gimana? Dari gambar pertama itu kota Mekah gimana kondisinya? Panas. Sudah itu tidak ada air. Terus padang pasir ya. Jadi sangat terbalik dengan kota Taif. Kalau kota Taif itu negeri apa katanya? Yang subur. Taif itu kota yang subur, hijau ya. Makanya banyak petani bertani ke Taif, di Taif ya. Banyak orang petani di situ. Kondisinya subur, airnya banyak ya. Beda sama Mekah. Nah, disitulah harapannya. Katanya gambar di situ perbedaannya sangat jelas. Pertama, Nabi Muhammad itu hijrah bersama sahabatnya itu Zaid bin Harits ya, ke kota Taif. Ternyata sambutan penduduk kota Taif begini katanya. Nabi bertemu 3 pemimpin. Pemimpinnya adalah anak-anak Amr bin Umar As-Sakif. Mereka menolak Nabi dengan kasar. Ternyata sudah sampai di situ. Sudah itu penduduk bahkan mengusir, melempar dengan batu. Lihat ini ada ilustrasinya. Melakukan perjalanan ke Taif bersama Zaid bin Haritsah. Ini merupakan hari pertama dakwah keluar kota Mekah. Nabi berharap banyak dari penduduk Taif yang mau masuk Islam. Namun sudah sadar bahwa penduduk Taif malah mengusir dan melempar beliau dengan batu. Perlakuan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad semakin menjadi-jadi pasca wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Mereka bahkan tidak segan mengusir Nabi dari negerinya sendiri. Beliau ketika beliau dikejar-kejar ya, dilempar pakai batu, Nabi berjalan berlindung di kebun miliknya Utbah dan Saibah. Utbah dan Saibah itu adalah seorang Nasrani. Di kebun itulah beliau berdoa katanya ya, sambil berlindung katanya, sambil penuh haru kepada Allah katanya, ya Allah layak rikani fil ajab katanya, artinya Tuhan jangan tinggalkan aku dalam kekeringan. Dalam berdoa
didengar sama kebun pembantu itu Adas katanya ya. Ketika mendengar ke beliau yang Adas itu tertarik ternyata sama doanya Nabi Muhammad, sehingga Adas itu pun masuk Islam. Alhamdulillah gitu ya. Nah itu cerita tentang kisah Nabi Muhammad hijrah ke kota Taif ya. Itu saja, nanti kita ada lanjutan lagi selanjutnya. Sekarang ibu akan beri tugas ya. Silakan, kita sudah bentuk kelompok ya. Sudah bentuk kelompok. Ini ibu bagi dalam 3 kelompok ya, 3 kelompok. Tapi ibu maunya itu beri nama kelompoknya itu nama apa? Nama bunga, nama buah, apa nama apa? Nama hewan? Nama apa yang bagus? Bunga apa buah? Nama buah. Nah, nama buah aja ya. Kita kalau kelompok yang ini nama buah apa yang setujunya? Buah durian. Ya, nah ini buah durian kelompok ini ya. Yang kelompok ini apa? Kurma. Oh ya, buah kurma boleh. Jadi nama kelompoknya buah kurma. Ini buah apa? Buah mangga ya. Jadi ini buah durian, kurma, mangga. Oke ya. Sekarang setelah diberi kelompok, ibu minta ini ya, dihubungkan pekerjaan ini ada pertanyaan. Di dalam amplop ini ada jawabannya. Jawaban misteri ya. Nah, ini sudah ibu siapkan. Jatuh ya. Sudah ibu siapkan jawabannya. 1 orang 1 kelompok. Ini. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan misteri sama jawabannya di dalam. Silakan kerjasama, ibu bagi dulu ya. Silakan mengerjakan. Nah, ini ada pertanyaan misteri nih. Ibu mau lihat. Nah, silakan dibaca jawabannya ada di dalam materi itu. Silakan dibaca lagi bukunya. Di dalam materi, buku dalam materi ini ada. Silakan dibaca sambil menjawab pertanyaan kelompok. Ya, silakan ibu kasih waktu. Ibu kasih waktu 10 menit dulu. Buat nama kelompoknya, buat nama-namanya ya. Buat nama-namanya, nama kelompoknya. Kelompok buah apa? Ya, silakan dikerjakan. Dibaca soalnya, silakan dikerjakan. Silakan. Sudah yakin? Sudah. Coba diulang dulu. Ulang lagi coba. Kalau sudah selesai, coba diangkat dulu. Diangkat dulu jawabannya, diangkat. Diangkat. Ada ke sana, ada ke situ. Nah, tuh. Nah, kita hasilnya ya. Coba kalau sudah dijawab, kalau sudah yakin jawabannya, silakan maju dulu mau ke ini. Kita jawab dulu bersama-sama hasil jawaban dari setiap kelompoknya. Kelompok buah mana dulu yang mau baju? Buah durian. Buah durian. Ya. Maju semua, silakan maju.
bibirnya tuh. Nah, gitu ya, dilihat. Nah, itu. Teman-teman, coba lihat, perhatikan. Ini adalah hasil jawaban dari kelompok buah durian. Coba dibaca dulu. Nomor 1, yang pertama. Agar masuk Islam, betul? Betul, betul. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Abu Thalib dan Siti Khadijah, betul nggak? Jawabannya betul. Melempar beliau dengan batu, betul? Betul lagi. Selanjutnya gantian baris. Gantian baris. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sabar, terus apa lagi tadi? Sabar, tabah, dan tidak mudah menyerah. Betul? Betul. Jadi dari sini kita bisa lihat hasilnya bahwa sudah sedikit banyaknya kalian sudah memahami tentang kisah perjalanan Nabi ke Taif, ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Tadi itu adalah tugas kelompok. Sekarang kita memasuki tugas individu, ya. Tugas individu, tugas yang dikerjakan sendiri, ya. Nanti ibu beri soal, silakan kalian isi sendiri, beri nama kalian, ya. Beri namanya, jangan lupa nanti untuk soal kalian sendiri, ya, dilakukan sendiri-sendiri. Silakan. Coba, belum. Tulis namanya, nama kelas. Ditulis semua, ya. Silakan mengerjakan ini tugas. Silakan dikumpul dulu di sini. Jadikan satu dulu, Ibu Adil. Mana tugas kelompoknya? Iya, jadi satu dulu tugas kelompok. Ini tugas kelompoknya. Ini tugas kelompok. Mana tugas kelompok tadi? Ini sudah? Itu aja Ibu minta. Ya. Terima kasih, tugas kelompok. Ya, kita kasih dulu. Sebelumnya kita bahas dulu soalnya. Yang mau jawab silakan, ya. Angkat tangan. Nomor 1. Kemana Nabi Muhammad melakukan hijrah setelah ditolak di Mekah? A. Madinah. B. Taif. C. Yaman. C. Syam. Ya, Paris. B. Paris, ya. Apa jawabannya? Taif. Taif, ya, betul. Betul. Ke kota Taif. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa tujuan Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif? A. Berdagang. B. Menyepi. C. Berdakwah. D. Bertobat. Fahri.
berdakwah. Betul? Betul sekali. Oke, sekarang nomor 3. Siapa yang menemani Nabi Muhammad SAW saat hijrah ke Taif? A. Abu Bakar, B. Umar bin Khattab, C. Ali bin Abi Thalib, D. Zaid bin Haritsah. Ya Iqbal? Umar bin Khattab benar atau salah? Yang mana yang betul? Siapa yang mau angkat tangan? Tadi sudah. Siapa yang mau? Nisa? Zaid bin Haritsah. Tepuk tangan sama Nisa. Saat hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif ini. Ada yang tahu? Apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini? Apa? Ini Faris? Tidak mudah menyerah, tidak putus asa. Tidak mendendam. Boleh. Ada lagi? Ada lagi? Tepuk tangan dulu buat teman. Boleh, bisa. Ada lagi yang bisa? Hikmahnya apa? Harus selalu bersabar, yakin. Insya Allah Allah akan memberikan jalan terbaik buat kita. Gitu maksudnya ya. Di zaman sekarang kita harus tetap semangat, harus mengikuti apa yang dilakukan oleh kegiatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah panutan yang terbaik, ya. Walaupun kita dikasih kekecewaan, dikasih cobaan yang berat, ya, seakan-akan kita tidak mampu, tapi yakinlah, ya, Allah akan memberikan jalan yang terbaik yang tidak akan kita sangka. Semangat, semangat. Ya, beri tepukan lagi. Yang itu, tepuk semangat lagi. Ya, tepuk semangat. Ya, masih semangat ya. Jadi di akhir pembelajaran kita, Ibu akan memberikan pesan. Pesannya itu tetap selalu semangat, tetap belajar, jangan menyerah. Ingat selalu tetap sabar, belajar dengan gigi, sungguh-sungguh, jangan bermalas-malasan. Akhir kata, Ibu menutup pelajaran hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disiapkan dulu buku-buku pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam